Halo teman-teman semua pecinta film, kembali lagi di channel Cari Film. Tempatnya kalian semua buat duduk, rebahan, terus anteng nonton alur cerita film yang akan dibahas secara singkat. Hari ini film yang akan dibahas yaitu Wrath of the Titans alias Kemarahan Para Titan. Film yang dirilis pada tahun 2012 dan menceritakan tentang Perseus, anak dari Zeus, yang mengalahkan Kronos demi menyelamatkan kehidupannya bersama anak sematawayangnya di dunia manusia. Yuk, bisa yuk, langsung lanjut ke ceritanya yuk. Pada zaman dahulu kala, dunia ini dikuasai oleh dewa dan monster. Ada salah satu anak dewa yang berhasil mengalahkan monster Kraken dan menjadi pahlawan di antara para manusia, yaitu Perseus. Tetapi ketika Perseus ditawari untuk memerintah dunia bersama para dewa, ia justru lebih memilih untuk hidup sebagai manusia biasa. He vowed to live as a man. Sekarang masa para dewa sudah berakhir. Kini Perseus hidup sebagai nelayan bersama anaknya Helios. Malam harinya Zeus datang memberitahu Perseus bahwa dinding Tartarus akan hancur dan akan menyebabkan para iblis yang terkurung di dalamnya terlepas lalu menghancurkan dunia. Zeus meminta bantuan Perseus untuk mencegah hal itu terjadi, tapi sayangnya Perseus menolak untuk membantu karena dia tidak mau meninggalkan anaknya dengan alasan apapun. Sleep well, Perseus. Zeus kemudian bertemu dengan adiknya Dewa Laut Poseidon dan juga Dewa Perang yaitu Ares, anak dari Zeus selain Perseus. Mereka bertiga menemui Hades dan memintanya agar mau bersatu memperbaiki Tartarus. Sayangnya Hades memiliki dendam kepada kakaknya dan justru langsung menyerang mereka. Dan tanpa disangka-sangka ternyata Ares sudah bekerja sama dengan Poseidon. Desa tempat tinggal Perseus tiba-tiba diserang oleh Chimera. Perseus meminta Helios untuk berlari menyelamatkan diri, sedangkan dia mengalihkan perhatian Chimera itu agar menyerangnya, lalu kemudian Chimera pun berhasil dikalahkan meskipun dengan luka yang nyeri banget melihatnya cuy. Son of a god. Perseus kemudian mengajak Helios ke kuil Zeus untuk berbicara kepadanya, tetapi bukan Zeus yang ditemui melainkan Poseidon yang sedang terluka parah. Poseidon memberitahu Perseus bahwa Zeus sudah ditangkap oleh Hades dan Ares, kini hanya dia satu-satunya harapan untuk menyelamatkan dunia ini dari kemusnahan sebelum Kronos bangkit dan menghancurkan bumi. Poseidon memberikan trisulanya dan meminta Perseus untuk menemui anaknya Agenor agar dia bisa menuju ke neraka dan menyelamatkan Zeus. Perseus kemudian pergi ke tempat Andromeda, lokasi Agenor berada. Sesampainya di sana, Andromeda pun menyambutnya dan membawanya menemui Agenor. Agenor dikurung karena dia berusaha kabur dan mencuri mahkota kerajaan. Perseus nggak pakai banyak ngomong minta Agenor untuk membantu dia cari jalan ke neraka. Awalnya tentu Agenor nggak mau, tapi setelah dipancing-pancing sama Perseus untuk mengarungi lautan, darah Poseidon di dalam tubuhnya pun meronta-ronta untuk menyetujui tawaran dari Perseus. I'm gonna need a boat. Your fastest boat. Your ship awaits. Fetch my lucky cake. Di dalam kapal, Agenor mengarahkan mereka untuk menemui Hephaestus yang tinggal di Pulau Kail. Hephaestus adalah dewa yang membuat tongkat petir Zeus, Trisula Poseidon, dan garpu Hades. Dan ketika tiga senjata itu digabungkan akan membentuk tombak Trium yang digunakan untuk mengalahkan Kronos. Sayangnya menurut Perseus, Pulau Kail itu hanya legenda. Namun Agenor meminta Trisula Poseidon dan kemudian Never doubted you for a second, as you know. Island of Kale.
Di dalam pulau terdapat banyak jebakan yang membuat pasukan ingin berdoa kepada Ares. Tapi Perseus menahan dan memperingatkan mereka. Jika mereka berdoa kepada Ares, maka Ares akan mengetahui keberadaan mereka dan dengan mudah membunuh mereka semua. Ketika Agenor terkena perangkap, tiba-tiba muncul dua raksasa Cyclops yang mengejar mereka. Perseus berhasil mengalahkan salah satu Cyclops dan kemudian ketika ia mengeluarkan Trisula Poseidon untuk membunuhnya, tiba-tiba Where's my cousin? Poseidon. di neraka Zeus dibelenggu oleh Hades dan Ares untuk dihisap kekuatannya agar Kronos bisa kembali bangkit. Sedangkan Perseus dan Agenor diantar oleh para Cyclops menuju tempat persembunyian Hephaestus. Perseus menceritakan semua hal yang terjadi dan meminta bantuan Hephaestus untuk menyelamatkan Zeus dari neraka. Hephaestus mengatakan bahwa Zeus pasti dibelenggu di jantung Tartarus, dan cara satu-satunya untuk menyelamatkannya hanya dengan masuk menuju Tartarus itu sendiri. Tartarus dikenal sebagai penjara yang akan membuat siapapun tidak akan pernah bisa keluar lagi jika dia masuk ke dalam. Namun tak disangka ternyata Hephaestus adalah orang yang merancang dan membuat Tartarus. Jadi dia punya jalan rahasia yang dia buat ketika membangun Tartarus. You designed Tartarus. Oh, and built it. Be completely impregnable to the heart of Tartarus. Setelah mereka tiba di depan pintu masuk Tartarus, tiba-tiba Ares muncul dan langsung membunuh pasukan Andromeda. Perseus menahannya selagi Hephaestus membuka gerbangnya. Namun ternyata pintu itu tidak bisa terbuka untuk waktu yang lama dan mulai tertutup kembali. Hephaestus mengorbankan dirinya agar Perseus, Agenor, dan Andromeda bisa masuk ke dalam Tartarus. One last godly thing. Hephaestus! Come on! To the door! Agenor yang bermodalkan peta labirin Tartarus milik Hephaestus berusaha menelusuri tempat itu, tapi sayangnya mereka semua tersesat. Hingga akhirnya tiba-tiba struktur labirin bergerak dan membuat mereka hampir terjepit dinding labirin. Perseus yang terjatuh melihat Helios yang berjalan mendekatinya, tapi tentunya dia sadar bahwa hal ini bukanlah sungguhan. Lalu tiba-tiba ada Minotaur besar yang langsung nyeruduk dia. Perseus kemudian baku hantam dengan Minotaur tersebut hingga monster itu pun mati di tangan Perseus. Akhirnya Andromeda dan Agenor berhasil kembali bertemu dengan Perseus tepat di depan jantung Tartarus. Zeus meminta maaf kepada Hades karena telah membuangnya ke Tartarus dan meminta Hades untuk melepaskannya dari ikatan yang membelenggunya. Hades yang gak tega melihat keadaan kakaknya sendiri mencoba melepaskan Zeus, tapi sayangnya I won't let you kill him, brother. Hades mendorong Ares yang menyebabkan mereka berdua terjatuh. Lalu Perseus dan Andromeda datang kemudian menghancurkan batu yang membelenggu Zeus dengan Trisula Poseidon. Setelah berhasil membebaskan Zeus, Ares kembali muncul tetapi untungnya masih sempat dihalangi Poseidon. Ketika Zeus dan Perseus berjalan keluar dari sana, tiba-tiba Ares lempar lembing. Mereka semua yang sudah sampai di camp Andromeda kini membuat strategi dan bersiap untuk perang melawan Kronos yang akan bangkit. Karena jika dibiarkan begitu saja, Kronos akan menghancurkan bumi beserta isinya. Perseus menyerahkan pertahanan kepada Andromeda dan pasukannya, sedangkan dia akan menemui Ares untuk mengambil tongkat petir Zeus yang masih berada di tangannya. Karena sekarang mereka hanya memiliki 2 dari 3 senjata yang dibutuhkan untuk mengalahkan Kronos. Brother, meet me at the temple of the gods. I hear you, brother. Penyerangan Kronos diawali dengan meletusnya Gunung Merapi beserta pasukan monster yang mulai bermunculan. Pasukan yang dipimpin Agenor bertahan dari serangan para monster dengan membuat jebakan-jebakan dan juga menggunakan artileri. Di tempat lain, Perseus datang dan menemui Ares di lokasi yang sudah mereka putuskan. Tapi ternyata Ares membawa Helios karena dia ingin Helios melihat Ares merenggut hidup ayahnya seperti dia merasa kehilangan kasih sayang dari Zeus karena lebih menyayangi Perseus.
Para monster sudah berhasil menembus pertahanan pasukan Agenor dan menuju ke pasukan infanteri yang dipimpin oleh Andromeda. Sedangkan Perseus yang masih gelut dengan Ares habis dipukulin dan diinjak-injak. Di tenda tempat Zeus berbaring, ternyata Poseidon sudah berada di sampingnya dan dia kemudian memberikan sebagian kekuatannya agar Zeus bisa kembali bangun. Lalu mereka berdua pun ikut bertahan dalam perang melawan Kronos. Helios muncul dengan mengangkat sebuah pedang ketika Perseus sudah hampir dikalahkan Ares. Dan ketika Ares mendekati dan mengambil pedang di tangannya, Kronos kini sudah muncul ke permukaan. Perseus yang sudah mengumpulkan 3 senjata menyatukannya menjadi tombak Trium. Ketika Zeus dan Hades sedang menahan Kronos, Perseus pun kemudian muncul dengan tombak Trium lalu menuju arah Kronos dan ia pun berhasil menghancurkannya dengan tombak tersebut. Setelahnya Perseus menemui Zeus yang ternyata kekuatannya sudah habis, begitu juga sisa hidupnya. Hades sendiri sudah menghabiskan semua kekuatan dewanya dan akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai manusia. Thank you, my son. Bumi sudah terselamatkan, perang pun sudah selesai. Kini waktunya para pasukan mengobati luka-lukanya. Agenor yang melihat Helios berbicara dengan Andromeda melirik ke arah Perseus. Dia kemudian memanggil Helios dan memberi isyarat ke Perseus untuk menemui Andromeda. In the west, we can... Di akhir cerita, Perseus memberikan sebuah pedang kepada Helios dan berkata, The son of Perseus, the grandson of Zeus. Film pun kemudian selesai. Ada sebuah pesan moral penting dari kisah yang ada di dalam film ini cuy. Sejahat-jahatnya saudara kandung atau orang tua kalian, biar gimana pun kalian harus bisa maafin keburukan mereka. Karena ya itulah keluarga bro. Cuma di sliding sesekali mungkin boleh kali ya. Thank you buat yang udah nonton di channel Cari Film. Kita ketemu lagi di cerita film selanjutnya. Dan buat yang suka sama channel ini, monggo di like aja ya. Thank you and bye bye.